Oke, saya lupa ngerekam. Oke, sampai mana tadi? Oke, coach itu adalah kereta kuda. Ya, ini ceritanya dari sejarah ya, saya ulang cepat aja. Yaitu kereta kuda, kita ada di dalamnya, duduk manis saja, membawa dari tempat A ke tempat B. Itulah arti coach di zaman itu. Dan sejarahnya berjalan dari kereta kuda pindah menjadi kereta api juga sama, gerbong dibilang coach ya. COACH ya, coach gitu. Karena ada yang ya ini masalah kalau lidah bahasa Inggrisnya udah bagus sih bisa ada perbedaan suara. Karena ada juga yang nyebut-nyebut coach itu maksud dia couch. Sedangkan couch itu sofa ya. Jadi jangan apa namanya? Kepleset lah lidahnya. Gerbong juga kereta gerbong kereta juga coach. Berarti sama kan, di dalam gerbong kereta kita ada di dalamnya duduk dengan manis, maka gerbong ini tugasnya adalah membawa kita dari tempat A ke tempat B. Nah, jadi kalau cuman dari definisi coach, sebenarnya syah-syah aja trainer kita panggil coach, terapis kita panggil coach juga boleh gitu. Seorang tadi kan perbedaan antara terapi, training dan coaching ya. Seorang terapis ya boleh dibilang coach karena tugasnya dia adalah membuat, misalkan nih hipnoterapis datang ke klinik saya, dia bilang saya punya anxiety attack, anxiety disorder ya. Kenapa gitu? Saya anxiety gara-gara ini nih. Aduh, ini corona nih, berita corona tiap hari saya takut dan sebagainya misalkan. Terus itu kondisi dia sekarang. A gitu kan tadi, tempat A. Terus kesini mau ngapain Pak? Gitu kan misalkan. Ya tolong dong Pak, saya diterapi agar saya tidak anxious lagi, tidak ada anxiety lagi tentang COVID misalkan. Berarti saya membawa dia dari sini, kondisi A menjadi kondisi B. Jadi boleh dibilang coaching juga gitu ya. Secara definisi tapi ya Bapak Ibu. Training sama juga. Kenapa kita ikut training? Karena kita merasa kita belum dapat skill itu. Ya, kita belum dapat skill itu, dapat flyer, dapat promo, tertarik kita mau ikut. Berarti kita merasa walaupun si trainernya nggak pernah, yang bukan nggak pernah, mungkin nanya-nanya satu-satu tapi tidak secara detail kenapa kamu mau ikut training ini. Tapi prinsipnya dia datang karena dia merasa saat ini saya belum mendapat skill ini yaitu 0. Dan saya ingin nanti selesai dari training ini, saya sudah bisa punya skill ini. Berarti sama, dari kondisi A berpindah menjadi kondisi B. Jadi trainer pun boleh dibilang coach juga kalau secara definisi. Lalu yang terakhir ya jelas. Nah, jadi tapi apakah benar semua bisa dipanggil coach kan gitu ya. Dan satu lagi, apakah berarti yang namanya terapi sama training ya aktivitas coaching namanya berarti kalau berdasarkan definisi ini gitu ya. Nah makanya kita lanjutin ke sejarah coachingnya ya, sejarah coaching bukan definisinya lagi ya, tapi sejarah coachingnya. Jadi dari sejarah coachingnya, coaching ini pertama kali dipakai ya, aktivitas coaching atau sesi coaching ini dipakai di olahraga. Jadi zaman itu bisnis, finance gitu belum ada. Hanya untuk olahraga ya. Ya, lihat aja nggak usah jauh-jauh. Saya waktu kecil, setahu saya kalau dengar kata coach, udah pasti olahraga, pelatih olahraga gitu kan. Nggak kepikir pelatih apa gitu kan. Dan satu lagi, kalau dari apa namanya? Dari tata bahasa, bukan tata bahasa ya, tadi kata lagi, arti kata, sebenarnya coach juga bukan artinya pelatih kan, pelatih kan trainer harusnya, kan latih mentraining, gitu juga. Jadi balik lagi alih bahasa antara Inggris dan Indonesia juga terjadi salah kaprah sebenarnya gitu ya. Nah, karena coach nggak pas dibilang pelatih sebenarnya. Kembali lagi ke masalah sport ya, sorry kemana-mana. Jadi di olahraga lah itu. Awalnya itu karena olahraga di zaman itu. Dan di zaman itu masih paling dominan adalah satu dunia masih sepak bola. Ya, sepak bola sebenarnya udah lama ya.
gitu. Cuman benar-benar mulai ada klub, mulai profesional dibayar itu baru abad abad 20, abad 19 ya, 1800 akhir-akhir baru. Oke. Tapi sebenarnya bermain secara amatir, ada tim lawan tim, dibuat ada lomba itu udah ada dari lama. Nah, maka coach sudah ada di zaman itu. Coach dalam olahraga atau sports itu sudah ada. Dan mereka lah yang disebut coach di zaman itu sampai ya, karena coaching yang zaman sekarang pun juga baru-baru di abad 20. Jadi selama berabad-abad coach ya cuman ngomong di olahraga. Nah, maka kita harus mengerti dulu, untuk mengerti coaching itu apa, maka di olahraga inilah itu agak saya terangin di dalam olahraga ini coach itu ngapain sih sebenarnya gitu. Nah, kalau ngelihat definisi yang tadi memang benar zaman itu coach itu ya tiga-tiganya tadi, ya terapi, ya training, ya coaching lah gitu ya. Tiga-tiganya dia melakukannya gitu. Ya kenapa saya bilang tiga-tiganya dia melakukannya? Karena coach olahraga itu bentuknya gini kan, banyak loh kerjaannya dia. Satu kayak contoh gini, saya ambil satu ya, mungkin Bu Angelin kurang ngerti bola. Saya juga nggak tahu nih Pak Robin sama Pak Yudi ngerti bola nggak nih ya, gitu. Mudah-mudahan ngerti bola. Ya karena saya pakai bola paling gampang ya, sepak bola. Pelatih yang paling terkenal ya bukan paling terkenal ya, banyak yang terkenal, tapi kalau saya pakai Jose Mourinho aja ya, gitu ya. Pak Yudi, Pak Robin mudah-mudahan kenal dengan Jose Mourinho. Kenal Pak. Ya kenal ya. Oke, Jose Mourinho misalkan itu kerjaannya banyak sebenarnya dia. Dia walaupun nanganin apa ya sekarang ya? Dia bukan MU lagi ya, Hotspur ya, Tottenham Hotspur kalau nggak salah sekarang. Nah, terakhir di Hotspur tapi udah pindah lagi nih. Saya kenal beliau, hanya saja kayaknya beliau belum kenal saya. Persis, saya juga begitu Pak, Pak Robin. Jadi gini, jadi jangan Jose Mourinho, ya nggak apa-apa lah Jose Mourinho. Anggap aja masih di Hotspur ya, di Tottenham Hotspur. Nah di Tottenham Hotspur itu dia satu kerjaannya adalah bagaimana tim yang profesional. Jadi ada tim A ya, tim yang profesional. Tapi dia juga nyiapin tim junior. Banyak yang nggak tahu tuh, sangkain nggak ada tim junior. Dia juga loh yang ngurusin. Walaupun dia punya asisten banyak, dia punya asisten pelatih lagi untuk ngurusin tim junior, tapi tetap keputusan adanya di Jose Mourinho. Tottenham Hotspur punya tim junior, biasanya mereka punya tim A, B, C. Nah yang C ini sangat amatir, biasanya umur baru selesai lulus SMA, ya anak-anak kuliahan tuh biasanya. Yang nggak kuliah, dia langsung di-guide. Ya digaet, dibayarnya masih murah banget dah gitu, dan disiapin. Nah berarti dalam kondisi itu dia melakukan apa sebenarnya? Dia melakukan tadi training. Kenapa? Amatir mereka, basic skillnya belum ada gitu, atau ada tapi ya belum boleh dibilang pemain sepak bola, cuman orang yang bisa main sepak bola. Nah sama dia tim C ini atau tim junior ini maka dibuat menjadi menjadi bisa boleh layak dibilang pemain sepak bola. Oke. Itu tugasnya. Berarti itu namanya apa kalau di pembahasan kita kali ini, yaitu dia training. Kan gitu. Lalu tim yang A yaitu tim profesionalnya nih yang di Liga Inggris yang all about business ya kan, karena dapat duit tuh dari pertandingan, tiket pertandingan, dari hak siar dan sebagainya. Ini yang profesional. Dia juga harus mikirin gimana caranya menjadi juara kan gitu. Itu dia. Di lain pihak dia juga harus mikirin yang lagi cedera. Lagi yang cedera dan harus kembalikan dia kembali ke bisa bermain lagi gitu. Jadi gini, saya mau buat definisi, walaupun dia atlet, kalau dalam hal coaching
Kalau dia lagi cedera, maka dia bukan pemain. Oh, nggak bisa kita mainin, ngapain kita bilang pemain, gitu ya. Dengan kata lain, kondisi dia kondisi minus, gitu ya. Nah, kalau di topik kita kali ini berarti si Jose Mourinho nyuruh si fisioterapisnya untuk walaupun fisioterapisnya memang yang membuat menu-menu latihan fisioterapinya bagaimana agar cederanya cepat beres, tetap aja keputusan ada di Jose Mourinho. Ya, jadi di zaman itu emang coach, ya definisi coach emang semuanya gitu. Si Jose Mourinho ini ngerjain semuanya, training iya, terapi. Jadi tadi terapi ya gitu. Karena saya memakai hanya saja saya memakai example atau contoh tim sepak bola. Jadi terapinya fisioterapi ya, karena kalau saya hipnoterapi kebetulan yang kita bahas. Tapi prinsipnya dia melakukan terapi, melakukan training, dia melakukan coaching, dia melakukannya untuk tim yang profesional ini yang sedang bermain dan bagaimana jadinya juara kan gitu. Oke. Jadi kalau secara di sport ya wajar secara kita bisa bilang ya kamu training ya memang wajar yang tadi pertanyaan di awal yang menggelitik tadi, apakah trainer boleh dibilang coach juga, apakah terapis juga boleh dibilang coach juga, apakah ya jadi coach ya dipanggil coach otomatis. Nah, jadi di sports. Tapi permasalahannya di abad 20 ini ternyata, nah kan kembali ke sejarahnya, ternyata ilmu coaching ini yang dari sport ini ada ide orang-orang mulai sebenarnya coaching ini bisa diaplikasikan ke bidang-bidang lain ya. Dan yang paling utama biasanya pertama adalah bisnis waktu itu ya. Kalau dipikir kan sebenarnya jadi mereka mikirnya gini, sebenarnya kalau dipikir-pikir sebuah tim olahraga itu ya kayak perusahaan. Berarti bisa dong coaching itu diaplikasikan ke bisnis. Waktu itu awalnya gitu. Walaupun ke sekarang coaching itu bisa sampai life coaching. Bisa untuk personal. Ya, personal ke pribadi sebenarnya. Juga udah bisa. Cuman prinsipnya begitu sejarahnya. Oke. Nah, kenapa mereka bilangnya terus berarti apa yang mau diaplikasikan kepada bidang lain itu dari sports tadi gitu ya. Nah, kembali lagi tadi sebenarnya secara definisi secara tidak langsung ya, Pak Yudi, Pak Robin dan Bu Angelin saya udah terangin perbedaannya sebenarnya. Terapi itu tadi kalau di sports itu tadi tuh orang yang bukan nggak bisa main, dia bisa main, tapi saat ini tidak bisa main gara-gara dia cedera gitu. Nah, itu namanya terapi. Kalau training emang dia belum bisa main, pengen main, tidak ada masalah cedera. Nah, kita harus training dia, kita latih agar dia bisa main bola profesional, dia amatiran. Lalu ini ada yang udah profesional, ya tim A tadi sudah profesional. Lah kalau sudah profesional kenapa butuh coach? Nah ini, jadi training udah ngerti ya Bapak Ibu, terapi udah ngerti. Lah coachingnya sendiri itu apa? Ya ini yang tim profesional atau yang tim A tadi. Tim yang profesional ini bagaimana? Dia sudah profesional, terus ngapain harus di coach lagi? Nah, itu pertanyaannya, kan gitu. Nah, jadi arti definisi coaching dalam arti aktivitas coaching itu ngapain sebenarnya? Definisi coaching zaman sekarang dan aktivitasnya itu ngapain? Adalah mendevelop yang sudah profesional ini agar gimana caranya dia menjadi yang the best agar menjadi juara. Kan juara itu the best. Gitu. Agar menjadi juara atau menjadi yang the best. Jadi the best potential yang dia bisa lakukan. Jadi kalau karena saya pendidik ya, saya di bidang pendidikan, saya kerja di sekolah, maka boleh dibilang itu sama dengan motonya Kementerian Pendidikan Budayaan coaching itu sebenarnya. Ya, Tutwuri Handayani, mendorong dari belakang. Jadi kamu udah profesional betul, tapi saya mau
push kamu lagi bahwa kamu bisa lebih baik dari ini lagi. Nah, itu tugasnya coaching. Oke, jadi saya perjelas dulu batasan-batasannya. Kalau ini 0, gini aja deh. Kalau ini 0 itu adalah tidak punya skill di bidang itu, maka kalau kita mau menambah skill itu, biar kita memiliki atau mempunyai skill itu, maka itu namanya training. Dari 0 itu ini. Ya, jadi kalau posisi 0 terus kita mendapat ilmu itu berarti itu training. Lalu dari posisi 0 menjadi minus. Menjadi minus. Tapi tadinya 0 loh. Atau bisa jadi tidak tadinya 0, bisa tadinya plus. Sebenarnya udah punya skillnya, tapi jadi minus. Gitu. Ya tadi pemain bola profesional tapi cedera. Ya intinya mau dia mengaku lu saya bisa, cuman saya lagi cedera. Ya pokoknya kamu nggak bisa dimainin. Berarti kamu harus diterapi, kamu minus bahasanya. Oke. Nah, kalau saya kasih contoh, kalau di bidang lain apa dong berarti terapi? Terapi itu kayak gini. Sales, oke, anggap aja di bisnis ya. Sales yang tadinya dia oke, ya, oke, tiba-tiba nggak cuman dia menurun ya ininya performanya, tapi sampai dia minus. Minus itu dia sampai stres, sampai dia bilang, aduh, saya nggak berani deh ketemu calon buyer, prospek calon buyer lagi. Lah, kan aneh. Lah, kamu selama ini jadi sales bagus. Oke, kamu sedang mengalami gini gitu. Tapi sampai dia mengatakan gitu, ini udah minus dong, bukan 0 lagi, minus sudah. Maka dia butuh terapi. Oke. Oke, kalau 0 udah jelas lah ya. Ada sales baru, saya siap menjadi karyawan di perusahaan ini dan siap menjadi salesman-nya. Begitu Pak. Cuman kita jual apa ya Pak? Nah, itu training. Ya 0, dia nggak ngerti apa-apa. Nah, coaching berarti apa? Nah, coaching berarti sales yang sudah oke, kita okein lagi dong targetnya. Gitu. Oke. Sampai sini sudah mulai jelas ya coaching itu apa. Jadi coaching itu mendevelop. Dia sudah terdevelop, tapi kita develop lagi. Ya. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, lalu apakah perbedaan lain lagi? Oke, kalau training sama coaching jelas ya, sudah ya. Coaching sama training jelas. Training benar-benar belum ada ilmunya. Coaching ilmunya sudah ada. Cuman dengan dia menggunakan ilmu ini dia belum sampai mengaplikasinya yang terbaik. Bisa belum seefektif mungkin, belum seefisien mungkin, pokoknya belum yang terbaik sebenarnya. Performance-nya belum terbaik dengan menggunakan ilmu itu. Maka masih bisa kita push lagi. Oke, itu jelas. Nah, yang banyak pertanyaan, karena balik lagi dunia saya adalah dunia hipnosis tadi, maka perbedaan coaching dengan hipnoterapi apa dong gitu kan. Nah, jadi saya kembali ke hipnoterapi dulu ya. Hipnoterapi ya sudah sering ya saya terangin Pak Robin dan Pak Yudi gitu. Bu Angelin nggak apa-apa ya saya terangin secara cepat aja. Jadi kita bisa menghipnosis seseorang untuk diterapi ya. Jadi hipnoterapi artinya pemakaian hipnosis dengan tujuan terapeutik ya, terapi. Jadi prinsipnya hipnosis. Nah, orang bisa dalam kondisi hipnosis itu harus dalam bentuk trance ya, dalam kondisi trance. Ya, kondisi trance itu saya nggak panjang lebar ya. Kalau panjang lebar karena topiknya bukan itu. Kondisi trance itu adalah intinya pikiran kritis kita matiin. Ya, jadi di otak kita nih ada pikiran kritis. Anggap aja nih, ini ada cangkir, ada tutupnya, gitu. Pikiran bawah sadar itu adalah cangkir, isi dari cangkir. Itu lagi ditutup sama tutupan cangkir. Nah, tugasnya hipnoterapi adalah buka dulu cangkirnya agar kita bisa ngapa-ngapain pikiran bawah sadar karena ada di dalam cangkir. Nah, ini tutupnya, ini yang disebut dengan pikiran kritis atau critical factor. Ini yang kita pengen dua cara ya, dua langkah. Langkah pertama kalau di hipnoterapi adalah hilangkan dulu nih
pikiran kritisnya agar kita bisa ngomong langsung atau berkomunikasi langsung atau bisa mengapa-ngapain lah pikiran bawah sadar yang ada di dalam cangkir karena sebagai isi cangkir tersebut. Oke, itu ya. Jadi begitu. Nah, sampai mana tadi? Hipnoterapi begitu. Berarti intinya, nah jadi kalau mau tahu langkahnya adalah kalau membuka membuka cangkirnya namanya induksi, sehingga masuklah dia dalam kondisi trance. Lalu apa yang kita lakukan? Kita kasih sugesti. Oke, kita kasih sugesti. Jadi sugesti bentuknya lebih kayak apa? Pertanyaan atau pernyataan? Pernyataan ya, kalau sugesti ya, setuju ya? Oke, gitu ya. Oke, itulah hipnoterapi. Nah, sugestinya terserah maunya apa. Tadi misalkan anxiety attack, ya sugestinya adalah menerima COVID sebagai suatu fenomena alam yang sudah terjadi di sejarah-sejarah sebelumnya, bahkan kita lebih siap di generasi sekarang dibandingkan di generasi dulu. Contoh waktu zaman Spanish flu atau flu itu sendiri ya, flu biasa waktu tahun 1905 apa gitu kan, ada berapa juta. COVID memang lebih hebat daripada virus flu, tapi kondisi sekarang dengan kemajuan teknologi sudah, nah itu ya, sugesti kok sebanyak itu ya bisa aja kalau dalam hipnoterapi. Oh 1918, 1920, oke. Pak Robin ini pokoknya lebih top dah kalau sejarah, saya kalah. Ya, oke, itu jadinya ceritanya. Jadi siapa? Sugesti berbentuk berarti pernyataan, bukan kita nanya. Nah, sedangkan kalau coaching itu bagaimana? Nah, untuk mengerti coaching, ini ada perbedaannya lagi masalahnya. Jadi ada dua ya, ada dua hal nih yang berbeda. Yang pertama tadi tidak boleh memakai pikiran kritis, bahkan matikan pikiran kritis kalau dalam bentuk hipnoterapi. Kedua, apa tadi? Sugesti berbentuk pernyataan atau kayak perintah lah sebenarnya. Ya, sugesti walaupun saran, tapi kan saran sebenarnya perintah ya. Oke, sama-sama belajar Pak. Oke, sip, makasih. Oke, begitu ya. Nah, sekarang kita ke coaching ya. Oke, ada pertanyaan jelas ya soal apa? Jelas ya soal yang hipnoterapi ya. Training udah ya, nggak usah dibahas lagi, udah ngerti ya maksudnya. Nah, sekarang kita ke coaching. Nah, coaching ini saya mulai lagi dengan sport tadi, gitu. Pertanyaan saya kembali ke ke sejarahnya, yaitu awalnya kan sport. Pertanyaan saya, pemain nomor 1 dunia petenis lah misalkan, kan sudah nomor 1 dunia nih, nomor 1 dia udah paling top gitu. Pertanyaan saya, kenapa dia masih mau bayar coach atau ya dalam hal ini tadi ya saya bilang alih bahasanya ke Indonesia yang kurang tepat, pelatih. Dia membayar gede loh pelatih. Coach, ini pertanyaannya aneh nih. Dia bayar gede banget loh ke coach itu. Padahal mungkin kalau disuruh tanding nih antara coachnya sama dia, ini menurut saya nih, kebanyakan tetap nanti misalkan main tenis nih sama coachnya tetap kalah, saya yakin tetap kalah. Terus aneh dong, saya main lebih jago saya daripada coach saya, kenapa kok kita masih mau bayar coach? Oke, itu satu. Kalau tadi kita pakai contoh Jose Mourinho, itu lebih hebat lagi. Jose Mourinho itu tidak pernah menjadi pemain profesional sepak bola. Ya, belum pernah pemain sepak bola profesional. Bukan berarti dia nggak ngerti ya. Pak Robin udah tahu. Ya. Oke, jadi tadi saya nanya feedback kan. Feedbacknya gimana Pak yang NLP coaching untuk parenting efektif kemarin? Apalagi kita di Indonesia nih. Masih mending di barat nih. Biasanya kita juga nggak enakan kan, ya. Ini saya jujur aja ya, saya belak-belakan aja. Orang Indonesia gitu kan nggak enakan. Feedbacknya nggak berani yang kurang ini coach, kurang ini. Waktu kemarin tuh kurang ini. Kalau barat berani ya, kalau mengkritik gitu. Tapi kalau di Indonesia kan kurang, kayaknya nggak sopan sih gitu. Kita dikasih ilmu kemarin, dibagi. Maksud sih kita mau
Ini makanya tadi Pak Yudi bilang, oh bagus, informatif kok gitu. Jadi secara tidak langsung, kalau saya ngambil feedback itu, berarti saya menerima bahwa gimana dong hasilnya? Betul, sopan santunnya ya tetap bagus sih gitu. Tapi maksud saya feedback itu tujuannya apa sebenarnya gitu kan? Tujuannya kan sebenarnya maunya kita mau menelaah, kita mau introspeksi aspek mana nih yang harus kita benerin kan gitu. Dari misalkan apalagi Pak Robin ngerti banget kan, Pak Robin public speaker. Ya, jadi penting banget kan kalau lagi presentasi nih, kayak saya nih, saya lagi presentasi kayak gini, apa sih yang saya kurang gitu kan. Nah, tadi sampai mana sih saya lupa. Oke. Jadi feedbacknya rata-rata kayak tadi. Nah, saya karena menerima feedbacknya kayak Pak Robin dan Pak Yudi, saya nggak dapat sesuatu kan. Saya bilang, kalau ngambil kesimpulan gitu aja dari Pak Yudi dan Pak Robin, saya akan mengatakan, ya udah, tidak ada yang perlu di-develop. Nah itu. Nah itulah yang disebut blind spot nih. Ini di chatnya Pak Robin bilang untuk membantu mendeteksi blind spot. Karena kadang-kadang saya padahal nanya ke ini nih peserta training, feedbacknya dong gitu. Feedbacknya pakai begini. Ternyata blind spotnya aja peserta yang jelas-jelas ngelihat saya menerangkan tuh bagaimana, nggak bisa nerangin ke saya kurangnya di mana gitu. Berarti saya sendiri butuh coach nggak? Nah gitu loh. Nah dalam hal petenis tadi kan fokusnya ngapain pas pertandingan? Gimana caranya memenangkan angka berikut? Bagaimana memenangkan angka berikut? Bisa nggak dia memenangkan angka berikut terus mikir, tadi saya salahnya di mana ya? Punya waktu nggak dia di otaknya mikir, berpikir kritis. Tadi, aduh, dia dapat angka lagi. Kenapa tadi saya salahnya ya? Nggak tahu lah. Nah, itulah dia membayar si coach. Walaupun coachnya kalah. Kalau diajak tanding, ya sparring, tetap kalah dia sama pemainnya. Dia butuh orang untuk mencari tahu blind spot. Oke, nah blind spot itu apa? Mungkin biar saya jelas. Kalau di mobil, kita ada kaca spion ya. Karena kan kita nggak mungkin dong lihat ke belakang, ke depan, nanti yang depan nabrak. Jadi adalah kaca spion. Tapi percaya atau tidak, di kaca spion itu tidak semua yang di belakang kita bisa lihat. Ada bagian yang kita nggak bisa lihat, namanya blind spot. Nah itu, yang disebut blind spot Pak Robin dalam hal petenis tadi adalah pemain tadi nggak sempet pasti untuk ngerti kenapa tadi dia kecolongan angka sama lawannya. Yang lihat siapa? Si coach. Dan si coach tahu tadi kenapa ya. Gitu. Kalau kita orang awam nggak ngerti, kenapa ya tadi ya? Kok bisa kalah dia ya, kecolongan nggak ngerti karena kita nggak punya skillnya. Si coach udah punya skillnya, tapi bisa jadi skillnya nggak sejago siapa nih si pemainnya. Tapi dia dibayar karena dia punya waktu dan punya kesempatan untuk melihat blind spot itu. Maka rata-rata coach, kenapa saya ngambil petenis? Karena kalau saya lagi nonton Grand Slam gitu ya, Australian Open lah, US Open apa, coachnya tuh saya lihat selalu bawa notebook, bolpen, gitu. Pelatih juga gitu kan? Itu Jose Mourinho, itu udah pakai jas, pakai gini, pakai ini, udah cakep kan gitu kan? Tapi aneh, yang bikin lucu, dia tetap harus ada notebook, pen. Ya kalaupun dia nggak mau, dia suruh megangin asistennya. Asistennya suruh nulis, tapi tetap aja intinya catatan dia kan. Tolong catat gini. Pasti gitu. Oke, jadi itulah tugasnya blind spot. Oke. Nah, jadi kita membutuhkan orang untuk mencari blind spot. Nah, orang yang ngerti blind spot bagaimana? Ya, itulah yang disebut coach. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi, apakah si coach ini harus sangat mengerti tentang, maksudnya gini, skillnya harus hebat banget? Sebenarnya tidak. Gitu. Apalagi, itu kan tadi di sport. Sekarang sudah diaplikasikan ke dunia lain. Saya kasih simpel aja di bisnis aja. Jangan bisnis ya, lebih detail lagi. Sebuah perusahaan. Ya, di sebuah perusahaan, itu kan kalau mau ngomong di coach, itu banyak banget aspeknya. Bisa
ada marketingnya, ada manajemennya, ada produksinya, kan gitu. Nah, itu kan beda-beda gitu. Nah, mungkinkah ada satu orang coach yang punya skill jago dalam semua tadi? Marketing iya, ini iya. Ya kan nggak mungkin. Sedangkan kalau sebuah perusahaan harus hire, oke, ini coach untuk marketing doang, ini coach untuk coach untuk ini marketing ya, coach untuk manajemen satu orang, coach untuk produksi satu orang. Buset, pengeluarannya banyak amat kan gitu. Karena coach bisnis tuh gila-gilaan tuh ya pemasukannya di barat ya. Nah, jadi mereka tetap satu professional coach, tapi dia bisa mendevelop ya. Ingat ya, coach itu tugasnya mendorong, mencari blind spot terus mendorong. Mencari blind spot ya mendorong. Oke. Tugasnya itu. Berarti yang dibutuhkan yang penting si coach ini punya skill tentang bisnis itu. Tahu minimal marketingnya harusnya cara gimana, manajemen itu gimana, produksi itu gimana. Belum tentu. Misalkan nih, di root-nya diganti sama si coach ini lebih jago. Enggak. Ya, sama kayak petenis tadi. Gitu. Nah, kenapa coach itu sebenarnya tidak perlu jago-jago banget di bidang itu? Ya, tapi harus punya skill itu ya. Skill di bidang itu harus punya. Tapi tidak harus jago-jago banget. Karena, nah kita masuk nih. Di coaching itu aktivitasnya sebenarnya ngapain sih? Gitu. Nah, ini sekaligus saya mau liatin perbedaan antara hipnoterapi dengan coaching. Jadi coaching itu kan tadi mencari blind spot. Nah, terus cara mencari blind spotnya gimana? Cara mencari blind spot itu adalah kita mengarahkan, si coach ini mengarahkan si coachee, ya namanya coachee itu yang kita coach. Si coachee ini kita arahkan agar mereka berpikir sangat kritis sehingga mereka menemukan blind spotnya. Jadi bukan si coachnya ngasih tahu blind spotnya di sini, enggak gitu. Tapi kita mengarahkan dengan cara apa? Dengan bertanya malah, gitu ya. Jadi udah perbedaan jelas ya, hipnoterapi pernyataan, coaching itu pertanyaan, gitu. Saya kasih contoh. Di coaching tuh kayak gini, misalnya gini, kamu pengennya apa? Saya pengen target saya naik 2 kali lipat, misalkan. Oke, 2 kali lipat tuh berapa? Oke, dari 100 juta menjadi 200 juta, misalkan. Ya, penjualan gitu ya. Oke, dari 200 juta. Nah, terus menurut kamu apa kendalanya saat ini sehingga kamu mengatakan bahwa saya belum bisa menjadi 200 juta? Dari situ aja dia biasanya diem dulu kan? Mikir lama. Dengan mikir lama, maka dia akan berketemu tuh blind spotnya. Dia baru kepikiran, iya ya. Biasanya gitu tuh, coaching yang bagus tuh mulai gini, iya ya. Jadi kayak ngobrol sebenarnya, tapi nanya terus kita. Iya ya, benar juga ya. Kenapa ya? Tunggu, saya pikir dulu. Gitu. Nah, berarti sudah satu, dia pakai pertanyaan. Yang kedua, dia harus pakai pikiran kritis. Nah, ini perbedaan antara terapi dan hipnoterapi dan coaching. Coaching ini berpikir kritis. Sedangkan kalau hipnoterapi, pikiran kritisnya harus mati. Ya, harus tidak ada. Kan gitu ya. Oke. Jadi begitulah secara apa yang saya terangkan ini harusnya udah cukup jelas nih ya, Bu Angelin, Pak Yudi, dan Pak Robin, perbedaan jelas dan nyata antara training, coaching, dan terapi, training, dan coaching. Batas-batasnya juga udah jelas. Dan tapi ada yang nanya ke saya nih, ini yang terakhir nih. Bisa nggak sih aplikasi di hipnosis atau di hipnoterapi ini dipakai di coaching? Ada yang nanya itu ke saya. Kenyataannya, ya kemarin Pak Yudi dan Pak Robin udah ikut ya. Itu ada NLP coaching untuk parenting efektif. Berarti NLP coaching ada nggak? Ada. Sedangkan NLP itu adalah waking hypnosis. Berarti
kalau ini berpikir kritis bukan digabung ya, bukan berpikir kritis dalam kondisi trans, nggak bisa gitu. Tapi kalau menggabungkan teknik waking hypnosis ya atau NLP tadi dengan coaching, maka ini menjadi suatu yang wow. Kenapa? Kalau berpikir kritis kita cuma pakai pikiran sadar. Setelah kita berpikir kritis memakai pikiran sadar di coaching biasa, NLP coaching habis itu membuat bahasanya kesimpulan dari hasil menggalian pertanyaan-pertanyaan tadi kan ada jawabannya tuh. Jawabannya itu gimana caranya dengan NLP bisa masuk ke pikiran bawah sadar. Karena ingat kalau pikiran sadar itu, kalau cuma pikiran sadar pasti nanti lupa. Biar ingat maka dimasukkan ke pikiran bawah sadar. Nah itulah inti dari NLP coaching sebenarnya. Menggabungkan, menambahkan, sebenarnya bukan menggabungkan, nggak bisa digabung sebenarnya. Jadi setelah coaching ada ditambahin teknik-teknik NLP agar masuk ke dalam bawah sadar sehingga masuk ke dalam memori secara lebih permanen. Gitu intinya, ya. Nah, itulah perbedaan terakhirnya itulah perbedaan antara coaching biasa, coaching tradisional dengan NLP coaching. Gitu. Jadi kalau kasarnya traditional coaching itu membutuhkan catatan. Karena harus diingat kan banyak tuh pertanyaan. Biasanya sesi coaching itu bisa 4 jam. Ya, kalau perusahaan ya. Karena banyak yang harus dibahas gitu. Nah, sedangkan NLP lebih bagus lagi. Catatan sudah ada, tapi dia sudah masuk ke dalam bawah sadar. Itu lebih bagus lagi. Gitu. Oke, jadi saya yakin apa yang saya jelaskan tadi sudah cukup jelas. Menjelaskan pertanyaan dari topik hari ini yaitu perbedaan antara training, terapi, dan coaching. Begitu Pak Yudi, Pak Robin, dan Bu Angelin. Kira-kira silakan Pak Yudi, Pak Robin, atau Bu Angelin ada pertanyaan? Silakan. Makasih Coach. Ya. Coach Agung ya. Oke. Mungkin sharing aja kalau artinya kan penerapan tadi kan banyak bidang gitu ya, Coach Agung ya. Pertanyaan saya misalnya gini ya, dalam satu perusahaan atau instansi seperti itu ya, itu kan ada leader tuh ya. Betul. Nah, bagaimana seandainya leader itu dengan berbagai faktor ya, itu tadi belum mempunyai kapasitas istilahnya bisa melihat blind spot. Jadi istilahnya simple kapasitas leadernya itu belum mencapai kapasitas yang normal atau kapasitas yang mumpuni istilahnya gitu. Nah itu seperti apa ya? Itu kan banyak nanti terjadi misalnya salah mengambil sikap atau keputusan sehingga kira-kira nggak pas. Itu bagaimana pendapat Coach? Oke, sip. Bagus banget Pak Yudi pertanyaannya. Jadi gini Pak Yudi, ini kenyataan di barat, kenyataannya malah leader-leader perusahaan atau CEO lah ya, CEO yang di Fortune 500, kenyataannya malah mereka bayar gede banget bisnis coach-nya mereka. Padahal mereka udah dianggap leader perusahaan Fortune 500 loh. Iya. Nah, jadi kenyataannya mereka paham. Gimana pun juga kita manusia, kita bukan Tuhan. Gitu Pak Yudi. Jadi pasti ada blind spot. Mereka paham. Kayak saya punya blind spot. Maka karena saya yakin-yakinnya, sehebat-hebatnya saya udah CEO Fortune 500, pasti ada blind spot, Pak Yudi. Itulah gunanya coach. Gitu. Walaupun dia pun tahu, lah saya aja udah CEO Fortune 500. Masuk CEO salah satu perusahaan yang ada di Fortune 500. Tetap saya butuh coach karena saya pasti ada blind spot. Jadi mindset pertama Pak Yudi, kepada leader manapun dia tidak boleh takabur ya. Iya. Saya nyebutnya nggak boleh takabur, bahwa
saya manusia biasa, pasti ada blind spot. Intinya nggak boleh jadi Firaun. Saya nyebutnya begitu, jangan jadi Firaun. Oh, saya yang paling hebat. Nah, jangan gitu. Dan satu lagi, tugasnya coaching tadi apa? Setelah ada 3 perbedaan antara terapi, training, dan coaching. Sebenarnya coaching ini adalah mempush performance yang sudah bagus, push lagi gitu. Jadi dengan kata lain, orang yang takabur akan bilang bahwa saya udah juara 1 kok, saya udah yang terhebat. Nah, itu salahnya di situ. Coach itu akan bilang, oh kamu masih bisa, saya push lagi. Gitu. Jadi itu standar manusia kan, gampang puas, tidak pernah puas tapi gampang puas juga gitu. Di sebenarnya juga dibutuhkan juga ya tadi istilahnya juga yang di belakang yang coach di belakang dia leader itu ya coach ya. Harus seperti itu. Betul gitu. Misalnya ada kondisi gitu gimana ya? Jadi artinya si leader tadi dalam tanda kutip memang menjelma jadi Fir'aun gitu, kira-kira kalau bersikap gimana? Sebagai misalnya kita sebagai yang ada di situ gitu. Apakah mendobrak atau bagaimana istilahnya? Oke. Seperti itulah. Agak-agak curhat ya Pak Yudi nih. Oke, jadi Pak Yudi anggap aja bawahannya ya, anggap aja VP deh ya, Vice Presidennya gitu. CEO-nya nih yang Firaun gitu. Benar nggak? Iya. Oke, ya makanya saya bilang agak-agak curhat nih ya. Ya itu tadi balik lagi ya, bukan wewenang coach juga ya ke arah situ. Cuman gini, kalau saya sih ngelihat kalau kasus kayak gitu, makanya kan namanya perusahaan itu sudah dibuat strukturnya sedemikian rupa agar check and balance-nya berjalan gitu ya. Nah, yang saya lihat kan ya itulah gunanya komisaris sebenarnya. Harusnya ada commissioner, kan ada board of director, biasanya board of commissioner. Nah, kalau di barat sih berjalan memang tuh struktur itu. Nah, masalah tadi Indonesia nih. Budaya nggak enakan ini sebenarnya masalahnya. Jadi komisaris, posisi komisaris. Harusnya kalau ada yang salah negur dong. Iya. Negur itu, panggil, sini, Dirut. Ini kamu, jadi sebenarnya komisaris tuh sebenarnya harusnya jadi coach loh. Iya. Harusnya menganggap dirinya coach. Panggil dia bilang, kamu buta apa? Gitu kan. Blind spot kan? Buta. Buta apa? Nih, kamu bilang target segini. Tanggal segini udah dapat. Mana? Bisa loh sebenarnya. Gitu. Cuman tadi balik lagi budaya timur ya, Pak Robin. Budaya timur ini nih yang kalau dalam bisnis saran saya sih udah agak-agak lupain budaya timur gitu. Paling cuman dipakai untuk basa-basi, yes, itu aja. Karena orang bule juga suka kok keramahan Indonesia, tapi kan hanya bagian keramahannya. Kalian pas ngopinya, pas raponya, itu kita jago tuh, membuat deket. Nah, tapi kalau udah masuk ke deal-dealan, ya jangan pakai budaya timur lagi, sebenarnya gitu. Kalau itu dari saya loh ya, Pak Yudi. Ya. Makasih Coach. Ya, Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan dari Bu Angelin, Pak Robin? Kalau tidak ada ya kita sudahi. Gitu saja. Gimana Pak Robin? Kayak saya yakin Pak Robin nih udah ngantep dah Pak Robin. Ya kan tuh. Pak Robin saya doain deh. Wah, top nih, public speaking top nih. Oke, Bu Angelin mungkin? Amin. Ya. Bu Angelin, mungkin ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak Pak Robin, Pak Yudi, dan Bu Angelin atas kehadiran dan perhatiannya. Ya, saya berterima kasih banyak dan saya bersyukur karena Bu Angelin, Pak Yudi, dan Pak Robin dari tadi menyimaknya sangat menyimak sekali sehingga ya kalau di ilmu di hypnoteaching sebenarnya menjadi teacher yang bagus, siapakah yang sangat berkontribusi agar seorang guru menjadi guru yang baik? Itu sebenarnya si murid. Gitu. Karena yang membuat guru PD sebenarnya si murid sebenarnya gitu ya. Jadi saya juga bersyukur Pak Yudi, kehadiran Pak Yudi, Bu Angelin, dan Pak Robin ini sangat menambah banget, nge-boost sekali semangat, kepedean saya dan sebagainya. Jadi saya sangat berterima kasih banyak. Oke. Dan oleh sebab itu juga saya mendoakan juga
Karena saya berterima kasih, maka saya mendoakan Bu Angelin, Pak Yudi, dan Pak Robin ya selalu didapat ridho dan berkahnya dari Tuhan, rezeki dilancarkan, kesehatan selalu dalam kondisi yang prima. Oke, begitu. Ya, semangat selalu Pak Agung. Ya, terima kasih. Maka saya juga semangatin. Saya tutup dengan salam sukses menakjubkan. Kita bertemu lagi. Bismillah. Ya, insya Allah kita bisa bertemu lagi di sesi YouTube series yang berikutnya. Berarti kalau gitu minggu depan berarti di malam Jumat penuh energi pastinya. Karena sekarang Selasa penuh rezeki. Oke, gitu saja. Ya, tunggu saja ya sharingnya untuk yang minggu depan. Terima kasih banyak. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Pak Agung, Pak Robin, Bu Angelin. Thank you Bu Terima kasih Pak Robin, Bu Angelin. Selalu sehat selalu.